Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah kerajaan Galuh Sunda yang ada di Indonesia. Kerajaan Galuh adalah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia, yang wilayahnya terletak antara Sungai Citarum di sebelah barat dan Sungai Cisarayu juga Cipamali Kali Brebes di sebelah timur. Kerajaan ini adalah penerus dari Kerajaan Kendan, bawahan Tarumanagara. Sejarah mengenai Kerajaan Galuh ada pada naskah kuno Carita Parahyangan, suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai Kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Tari Medang Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya, kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh yaitu Sang Wretikandayun. 7. Saat Linggawarman, Raja Tarumanagara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia pada tahun 669, kekuasaan Tarumanagara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, salah satu wilayah di bawah Tarumanagara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanagara ke Sundapura, pihak Galuh, dipimpin oleh Wretikandayun, berkuasa dari tahun 612 Masehi, memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Kerajaan Galuh dan Sunda sepakat berbagi wilayah dan menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Kerajaan Kembar. Wretikandayun mempunyai 3 anak lelaki, Rahyang Sempakwaja, menjadi Resi Guru di Galunggung, Rahyang Kidul, jadi Resi di Denuh, dan Rahyang Mandiminya. Setelah menguasai Galuh selama 90 tahun 612 sampai 702 Masehi, Wretikandayun diganti oleh Rahyang Mandiminya, putra bungsunya, sebab kedua kakaknya menjadi Resi Guru. Dari Naipawahaci Rababu, Sempakwaja mempunyai 2 anak, Demunawan dan Purbasora. Akibat tergoda oleh kecantikan iparnya, Mandiminyak sampai terseret ke perbuatan nista, sampai melahirkan Sena atau Sang Salah. Sedangkan dari istrinya, Dewi Parwati, putra dari Ratu Sima dan Raja Kartikeya Singha, Mandiminyak mempunyai putra perempuan yang bernama Sanaha. Sanaha dan Sena lantas menikah, dan mempunyai putra yang bernama Rakrian Jambri atau disebut Sanjaya. Kekuasaan Galuh yang diwariskan pada Mandiminyak 702 sampai 709 Masehi, kemudian diteruskan oleh Sena. Karena merasa punya hak mahkota dari Sempakwaja, Demunawan dan Purbasora merebut kekuasaan Galuh dari Sena tahun 716 Masehi. Akibat terusir, Sena dan keluarganya lantas mengungsi ke Marapi di sebelah timur, dan menikah dengan Dewi Citrakirana, putra dari Sang Resi Padmahariwangsa, Raja Indraprahasta. Galuh Kawali sepeninggal Prabu Jayaningrat. Sepeninggal Prabu Jayaningrat, penguasa Galuh Kawali dalam pengaruh Cirebon, Pangeran Dungkut Lungkut tahun 1528 sampai tahun 1575 Masehi, putra lanang Buana, Raja Kuningan menjadi penguasa Galuh Kawali pengganti Jayaningrat. Pangeran Bangsit tahun 1575 sampai tahun 1592 Masehi disebut juga Mas Palembang putra Pangeran Dungkrut. Pangeran Mahadikusumah Apung di Anjung, 1592 Masehi, putra Pangeran Bangsit. Pangeran Usman, 1643, menikahi putri Pangeran Mahadikusumah dan ia yang pertama dimakamkan di situs Kawali. Dalam Adipati Singacala tahun 1643 sampai tahun 1718 Masehi, putra Adidempul Cicit Pangeran Bangsit, menikahi Nyi Anjungsari putri Pangeran Usman. Sementara di wilayah Galuh lain yaitu Galuh Pangauban Ciamis Selatan, nama Galuh muncul lagi yang ingin menjadi Ratu Galuh yang menguasai kerajaan kecil, semacam Kandagalante tempat Pangauban perlindungan. Terletak antara Cipamali dan Cisanggarung lalu ke daerah aliran Sungai Citanduy. Kerajaan Galuh yang dirancang oleh Pucuk Umum Pangauban, dibangun oleh Kamalarang dibantu oleh masyarakat Pakidulan yang tempatnya di tengah hutan berjarak dari laut sepenyirihan kurang lebih 5 km, luasnya kurang lebih 100 depa persegi, sekitar 1,2 meter. Sekelilingnya dipagar tanaman haur kuning yang berduri, sebelah utara dibuat alun-alun yang luasnya 50 depa persegi, di sebelah selatan ada tanah kosong seluas 50 depa persegi.
Bangunan keratonnya sangat sederhana, tenggaranya didirikan 7 rumah untuk para menteri dan pegawai negara yang penting. Di sekitar rumpun haur dikelilingi oleh perumahan rakyat yang setia sebanyak 100 orang ditambah oleh rakyat Bagolo serta Kamulian Maratama, Maradua, dan Maratiga yang setia kepada Prabu Haur Kuning dalam membangun pusat Galuh Pangauban. Pada tahun 1516 Masehi Pucuk Umum Pangauban karena simpati kepada Islam dan ajarannya pernah memimpin pasukan ke Malaka membantu Pati Unus dari Kesultanan Demak atas perintah Raden Patah. Tapi Pucuk Umum tidak mau diangkat menjadi pimpinan Islam karena alasannya harus menyerang kerajaan Pajajaran sedangkan Pajajaran itu adalah eyangnya. Akhirnya Pucuk Umum dibuang ke ujung kulon bersama istrinya. Prabu Haur Kuning tahun 1535 sampai tahun 1580 Masehi putra Pucuk Umum Pangauban. Maharaja Cipta Sanghyang tahun 1580 sampai tahun 1595 Masehi putra Prabu Haur Kuning yang menjadi Raja Galuh Gara Tengah dengan gelar Maharaja Prabu Cipta Sanghyang Permana dan termasuk Raja Galuh terakhir yang beragama Hindu. Jasadnya dilarung di Ciputra Pinggan, sekarang adalah Desa Putra Pinggan, Kalipucang, Pangandaran. Prabu Cipta Permana tahun 1595 sampai tahun 1618 Ratu Galuh yang pertama masuk Islam karena menikahi Tanduran Tanjung Putri Maharaja Mahadikusumah, penguasa Cirebon di Galuh Kawali. Sebelum tahun 1596 Masehi Cirebon belum terikat oleh Mataram, bahkan daerah Ciamis Utara yang dimaksud Utara